Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Anak-anak sering mengalami perubahan mood yang mempengaruhi perasaan dan perilakunya. Namun, pada kasus tertentu, mood anak yang memburuk tidak segera pulih dan mulai mempengaruhi perilaku serta kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa anak mengalami masalah kesehatan mental. Berikut tanda-tanda anak mengalami gangguan mental. 1. Penurunan ketertarikan dalam aktivitas. Anak-anak umumnya tertarik untuk melakukan berbagai aktivitas yang digemari anak seusianya seperti bermain dengan teman, memahami istana pasir, atau bermain boneka dan mobil-mobilan. Tidak jarang anak mengalami cedera ketika bermain. Namun bagi anak, bermain merupakan sarana belajar berbagai keterampilan yang dibutuhkan. Akan tetapi, anak dengan gangguan mental dapat lebih jarang melakukan aktivitas semacam itu. Anak juga dapat mengalami penurunan pada beberapa aspek pertumbuhan. 2. Sering bertengkar. Anak dengan gangguan mental dapat sering bertengkar dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini disebabkan anak memerlukan pelampiasan akan amarah dan emosi yang muncul akibat kesulitan yang dialaminya. Anak dapat menunjukkan perilaku agresif secara terus-menerus. Akibatnya, beberapa orang akan menganggap anak defensif, pembuat masalah dan mulai dipandang secara negatif. Namun sebenarnya anak biasanya tidak bermaksud menyakiti orang lain dengan kata-kata atau tindakannya. Perilaku negatif tersebut muncul sebagai gejala dari gangguan mental. 3. Mood yang berubah-ubah. Mood yang berubah-ubah atau mood swing dialami oleh kebanyakan orang dari waktu ke waktu. Tidak demikian pula pada anak. Perubahan dan fluktuasi hormon dapat menyebabkan berubahnya mood seseorang. Namun, perubahan mood yang intens atau sering dapat menandakan adanya hal yang tidak normal. Memahami pemicu dan pola perubahan mood anak dapat membantu dokter untuk menentukan apakah anak mengalami gangguan mood terkait trauma atau perubahan mood tersebut hanya salah satu fase pertumbuhan normal. 4. Kurangnya komunikasi. Beberapa anak dapat memiliki kesulitan untuk berkomunikasi karena mereka masih dalam proses mempelajari cara berkomunikasi. Namun, jika anak menunjukkan penurunan komunikasi yang signifikan, ada baiknya jika orang tua menaruh perhatian lebih, terutama jika anak memiliki kepribadian periang dan talkatif. Kurangnya komunikasi dapat menjadi tanda gangguan mental. Misalnya, anak menjadi lebih jarang menceritakan tentang kegiatannya di sekolah, tentang teman, atau tentang apa yang dirasakan. 5. Takut akan hal baru. Anak yang biasanya menunjukkan sikap berani dan terbuka pada hal-hal baru, lalu tiba-tiba terlalu takut untuk mencoba hal baru. Maka terdapat kemungkinan anak mengalami masalah kecemasan. Kemungkinan ini lebih tinggi jika anak mulai merasa takut pada aktivitas sehari-hari yang sebelumnya biasa dilakukan tanpa masalah. 6. Terlihat sedih dan mengisolasi diri. Anak cenderung senang bersosialisasi dan bersama dengan teman. Namun jika anak terlihat sedih terus-menerus dan lebih sering menyendiri dari biasanya, maka dapat menandakan gangguan mental, terutama jika anak biasanya periang dan banyak teman. Anak yang terlihat sedih atau mengisolasi diri selama lebih dari 2 minggu mengindikasikan adanya masalah mental seperti depresi. Depresi ditandai dengan perasaan sedih, mudah marah, dan isolasi diri yang berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. 7. Melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri mengacu pada tindakan yang disengaja untuk menimbulkan luka pada diri sendiri. Perilaku ini biasanya mulai muncul pada anak usia remaja dan dapat berupa menyayat, memukul, atau membakar diri sendiri. Melukai diri dapat mengindikasikan adanya gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Itulah beberapa tanda anak mengalami gangguan mental. Bila tanda tersebut muncul pada anak, sebaiknya mulai bangun komunikasi dengan anak agar tahu permasalahannya. Atau minta bantuan psikiater. Sekian untuk video kali ini, silakan tulis di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.